Halo, perkenalkan nama saya Maleki Kresia, NRP 15 2019 003, praktikan dari Praktikum Pemrograman Mekatronika kelas A. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir yang ditujukan untuk menyelesaikan ujian akhir semester pada Praktikum Pemrograman Mekatronika. Yang pertama, di sini saya memilih judul dari Avoiding Obstacle. Nah, tujuan awal dari avoiding obstacle di sini adalah di mana implementasi pada Webots ini digunakan untuk menghindari beberapa rintangan, yang dimana rintangan di sini itu adalah berupa maze ataupun labirin yang digunakan dengan robot model IPAC. Nah, seperti yang sudah terlihat di sini adalah bentuk dari world dari program yang telah dibuat, di mana di sini saya telah menyusun beberapa objek berupa blok yang dijadikan sebuah wall di sini menjadi sebuah maze. Nah, lalu di sini juga saya gunakan robot IPAC yang dimana di sini menggunakan beberapa sensor, yaitu sensor jarak atau distance sensor, yaitu IS0 hingga IS7. Lalu di sini juga digunakan penggunaan dari aktuator, yaitu pada motor kiri dan motor kanan. Nah, lalu di sini saya telah membuat sintaks yang dimana mengambil sintaks dari beberapa referensi yang ada. Yang pertama di sini tuh adalah mengimport beberapa library yang digunakan, seperti ada Studio, stdlib, string, Webot device, lalu di sini bentuk distance sensornya, LED, motor, node, dan juga robot. Nah, di sini saya memanggil beberapa sensor yang digunakan, distance sensor, yang dimana di situ isinya itu adalah PS0 hingga PS7 tadi di sini, atau IS0 hingga IS7. Lalu setelah itu saya juga mengambil ground sensor, yang dimana di sini tuh untuk mengetahui rintangan jika rintangan itu ada berupa garis atau apapun itu. Nah, di sini saya buat beberapa function, yang dimana di sini tuh juga ada function untuk melakukan step atau pergerakan di sini. Di sini dan di sini menggunakan function untuk init device, atau init device itu adalah menginisiasikan device dari masing-masing perangkat yang digunakan, yaitu di sini ada distance sensor, LED, dan ground sensor. Nah, di sini lakukan perulangan for jika yang dimulai dari I90 hingga I kurang dari jarak, yang dimana ini tuh adalah dia tuh akan mengatur nih si jarak tersebut, lalu dia akan mengaktifkan si sensor tersebut, yang dimana dia akan memanggil dari get time step. Game time step tersebut adalah nilai dari untuk pergerakannya yang step di sini ya. Nah, lalu setelah itu di sini tuh saya mendeklarasikan juga dari motor kiri dan motor kanan, yang itu memanggil dari WB robot get device left wheel motor, dan right motor WB robot get device right wheel motor. Lalu di sini kita atur WB motor set position itu infinity dan velocity-nya 0, yang dimana velocity itu untuk mengatur si perputarannya atau lajunya nantinya. Nah, di sini dibikin sebuah function yang dimana kita dapatkan dulu nih input sensor yang dimana distance tadi. Nah, lalu akan dibagi, tidak akan dibagi, maksudnya tuh dia akan dipanggil dan dimasukkan ke sebuah variable distance sensor value yang tadi. Nah, setelah itu dia tuh akan diolah ke dalam function berikutnya, dipanggil nih. Jika distance sensornya itu adalah mendekati jaraknya atau si objeknya, maka dia tuh akan mengatur nih si speed atau perputarannya tadi dengan mengkalikan si weight-nya, weight si J dan I, yang dimana weight itu tuh adalah si bentuk objeknya misalnya. Nah, setelah itu dia tuh akan memanggil nih jika misalnya nih, oh ternyata kalau misalnya si sensornya objeknya di depan, ya dia tinggal panggil nanti fungsi si go backward. Kalau misalnya ada di kanan atau di kiri, atau turn left atau apapun itu. Nah, sehingga di sini ketika iya pada main programnya, di mana di sini akan dipanggil dulu nih get sensor input, yang dimana tadi kan di function get sensor input. Nah, di sini dia dapatkan dulu nih nilai sensor jaraknya. Lalu dia akan memerintahkan bahwa jika cliff-nya terdeteksi atau di depan, maka dia go backward dan turn left. Dan jika tidak, ya dia akan terus bergerak.
Nah, mungkin seperti itu. Lalu mungkin kita akan lanjutkan saja ke programnya jika dijalankan. Nah, yang pertama-tama di sini kita compile dulu. Setelah di compile kita reset aja. Kita coba atur di sini jadi tengah. Lalu kita tinggal pilih dulu di sini itu controller wall. Lalu kita run. Nah, di sini kan terdeteksi nih ada wall, dia akan turn left dan maju. Nah, ini akan turn left juga. Nah ya, mungkin seperti itu. Mungkin kita ubah lagi posisinya. Kita posisi ubahnya di sini. Jadi seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada program ini objektivitas atau tujuan awal dari program ini adalah dia tuh menghindari objek yang ada, yang dimana objek pada di sini itu adalah berupa wall. Seperti itu. Ya, mungkin sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kekurangan. Terima kasih.